Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku ndak. Sistem Informasi Rumah Sakit DFD. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, saya Ferdi Bule sebagai moderator dan juga penyaji materi nanti. Dan di sebelah saya ada Bang Yamin, dan di sebelah saya ada Bang Hasyab, dan di sebelah saya lagi ada Kakak Melia Putri, dan di sebelah saya lagi ada Intan Felicia Nandur. Demikian perkenalan kami akan melanjutkan materi penjelasan kami. Terima kasih. DFD level 0 Rumah Sakit. Selamat sore buat kita semua di sini. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa di tempat ini, di mana pada sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dengan selamat, sentosa dan sehat. Baik, yang pertama-tama yang saya hormati yaitu dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, Ibu Mirta Jana MKOM. Terima kasih Bu atas waktu dan tempatnya, dan juga yang kami hormati teman-teman semua yang telah hadir pada sore hari ini, yang telah memberikan waktu kepada kami dan tempat untuk mempresentasikan DFD Rumah Sakit level 0 dan level 1. Baik, di sini ada dua DFD level 0 dan level 1, di mana level 0 ini adalah diagram plot yang menjelaskan secara basic atau gambar besar. Sedangkan level 1 itu adalah menggambarkan secara rutinitas atau lebih jelasnya, di mana ada store nanti. Baik, yang pertama kami akan menjelaskan tentang DFD Rumah Sakit level 0, di mana ada 6 entitas. Yang pertama itu ada pasien, ada administrasi, rekam medik, data dokter, data perawat, dan pimpinan. Baik, untuk itu dan juga ada satu sistem, ya, sistem informasi rumah sakit dan sebuah database. Database ini mengapa kami hubungkan semua? Karena entitas ini harus memiliki database. Yang pertama pasien, kita pasti memilikinya, database pasien. Administrasi, ya, administrasi pasti memiliki, dan rekam medik juga, data dokter, dan pimpinan juga adalah mengakses database ini semua. Jadi maka dari itu kami akan memberikan waktu kepada kawan kami yang akan menjelaskan tentang entitas pasien. Kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan entitas pasien, yang dimana pasien memberikan data ke dalam rumah sakit, lalu sistem memberikan data pasien ke dalam rumah sakit, lalu sistem informasi rumah sakit mengeluarkan data pasien dan juga informasi biaya perawat pasien yang dikeluarkan dari sistem rumah sakit ini, ya. Dari sini dikeluarkan dari sistem rumah sakit. Ini dia. Baik, akan dijelaskan oleh kawan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan tentang administrasi di rumah sakit. Jadi sistem informasi ini, sebelum administrasi melakukan tugasnya, administrasi memperoleh laporan biaya perawatan pasien dari sistem. Misal ada BPJS kelas 1, BPJS kelas 2, BPJS kelas 3. Itu biaya-biayanya berbeda antara satu kelas dengan kelas yang lain. Jadi nanti setelah biayanya didapat, biaya itu diproses. Pasien itu pilih kelas berapa. Nanti data biayanya dimasukkan ke sistem informasi rumah sakit, kemudian masuk ke database. Seperti itu. Selanjutnya akan rekam medik akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, saya akan lanjutkan tentang rekam medik entitas rekam mediknya, di mana rekam medik ini adalah memasukkan data obat atau data kamar ke dalam sebuah sistem. Sistem mengelola dan mengeluarkan input output, yaitu daftar obat dan kamar kepada rekam medik yang akan membutuhkannya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan kami yang menjelaskan data dokter. Kami persilahkan. Oke, saya akan melakukan sistem data dokter. Dalam sistem informasi diagnosa diambil dari sistem dan kemudian diambil juga oleh dokter untuk melakukan diagnosa dan dikirim kembali ke sistem. Oke, selanjutnya dilakukan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan entitas tentang data perawat. Di mana di entitas data perawat ini memasukkan data perawat dan data perawatan ke sistem. Di mana sistem ini mengolah data tersebut dan mengeluarkan informasi perawat ke entitas perawat. Dan terakhir di sini ada pimpinan. Di mana di pimpinan ini adalah mereka pelaporan. Mereka pelaporan dari pasien, administrasi, rekam medik, data dokter, data perawat. Di mana pimpinan ini dapat mengakses semua laporan tersebut dan laporan tersebut disimpan ke dalam database. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, itu demikian penjelasan kami tentang sistem informasi rumah sakit DFD level 0. Baik, saya akan mengambil sebuah kesimpulan alur data yang akan disimpulkan di sini ya, di mana sebelum kita masuk ke rumah sakit kita akan memasukkan data pasien, di mana data pasien itu bisa berupa registrasi. Ketika kita beregistrasi, maka sistem informasi rumah sakit yang mengeluarkan informasi tentang biaya perawatan, identitas yang pasien. Setelah identitas pasien masuk dan mengeluarkan informasi, akan masuk ke administrasi. Administrasi ini akan mencatat semua biaya laporan yang digunakan oleh pasien, dan maka dokter akan mendiagnosa. Mendiagnosa di sini ada mengetahui penyakit yang akan diderita oleh si pasien. Setelah itu, setelah data dokter mengeluarkan diagnosa bahwasanya penyakit pasien adalah ini, maka perawat juga akan mengeluarkan sebuah data perawat, informasi perawatan yang dikeluarkan. Setelah itu akan mengeluarkan yang namanya rekam medik. Rekam medik di sini adalah mengeluarkan obat atau jenis yang digunakan untuk pasien untuk memperingat penyakit yang diderita. Maka setelah itu semua terjadi di rekam medik, akan ada namanya pimpinan. Pimpinan di sini akan merekap semua laporan dari data pasien, administrasi, data dokter, data perawat, dan rekam medik akan diakses oleh pimpinan. Hanya pimpinan yang bisa mengakses semua data tersebut yang disimpan di dalam database sistem informasi rumah sakit. Demikian untuk sistem informasi rumah sakit level 0. Baik, sehingga kami yang melanjutkan DFD level 1. DFD level 1 rumah sakit. Baik, di sini kami akan melanjutkan penjelasan kami tentang sistem informasi rumah sakit DFD level 1. Tadi setelah kami menjelaskan level 0, di sini kami akan menjelaskan lebih kompleksnya lagi tentang alur data dan sistem informasinya di level 1. Baik, di sini ada 6 sistem di mana pengolahan data perawat jalan, dokter, perawat, pasien, diagnosa, dan perawat. Di sini pun entitas yang digunakan ada rekam medik, dokter, perawat, dan data pasien, dan juga pimpinan. Baik, kami akan memberikan waktu kepada teman kami untuk menjelaskan tentang entitas tentang data pasien di level 1. Kami persilahkan. Di sini ada data pasien, di mana dimasukkan ke dalam sistem, kemudian disimpan ke dalam database dan dikirim di sistem diagnosa. Baik, selanjutnya akan dijelaskan kawan kami tentang entitas perawat. Baik, saya akan menjelaskan ya tentang entitas perawat. Saya akan menjelaskan. Di sini ada entitas perawat, di mana entitas perawat ini akan mengirim data perawat ke sistem perawat dan akan disimpan ke database perawat. Database perawat ini akan dikirim ke perawatan, yaitu ke sistem perawatan, yaitu data perawat, dan data perawat ini akan membuat sebuah informasi dari data perawat ke perawatan. Jadi dia terhubung ke sistem 16, yaitu sistem perawatan. Baik, kami akan memberikan waktu kepada kontak selanjutnya untuk menjelaskan tentang entitas dokter. Baik, persilakan. Baik, saya menunjukkan tentang entitas dokter. Di sini ada identitas dokter. Dokter akan memperoleh informasi dari sistem, kemudian akan dimasukkan ke database dokter dan dikirimkan ke sistem informasi diagnosa. Selanjutnya akan dijelaskan, kawan kami akan menjelaskan tentang rekam medik. Kami persilahkan. Baik, untuk rekam medik, tadi data dari pasien, perawat, sama dokter itu disatukan, kemudian dibuat menjadi untuk informasi obat. Informasi obat diperoleh dari pengolahan data rawat jalan. Kemudian informasi-informasi tadi dihubungkan untuk membuat obat untuk pasien. Data obat kemudian disimpan di
data storage obat atau database obat, lalu langsung dilanjutkan ke perawatan. Seperti itu. Baik, demikian untuk menjelaskan rekam entitas medik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh tentang entitas kepemimpinan. Kami persilakan kepada penulis kami. Baik, selanjutnya di sini ada entitas pimpinan. Di sini sama seperti yang di level 0 tadi ya. Di sini pimpinan dapat merekap laporan dari database obat, dokter, perawat, pasien, dan diagnosa. Di mana laporan tersebut dari laporan obat, dokter, perawat disimpan ke dalam database pimpinan. Di mana pimpinan ini dapat mengakses semua laporan-laporan tersebut. Baik, demikian untuk menjelaskan setiap entitas yang kami jelaskan di sistem informasi rumah sakit level 1. Baik, saya akan mengambil sebuah kesimpulan tentang data yang kami jelaskan di sini. Yang mulai, sebelumnya kita akan mulai data pasien. Data pasien di sini akan memasukkan data pasien ke sistem pasien dan disimpan di sistem pasien. Ya, sistem pasien di sini akan lanjut ke perawat. Berarti perawat ini akan mengeluarkan semua data perawatnya tentang perawat bagaimana, kamar berapa. Setelah itu, setelah masuk ke kamar berapa atau nomor berapa kamarnya, maka masuk ke dokter. Dokter di sini akan memasukkan data dokter, langsung informasi dokter, karena akan memasukkannya semua diagnosa. Dia akan berdiagnosa, di mana diagnosa ini akan berhubung dengan yang namanya data pasien. Data pasien tadi, diagnosanya berarti mencari tahu penyakit apa yang dimiliki oleh pasien, ya, oleh si dokter. Setelah si dokter mengetahui dan memberikan diagnosa penyakit yang diderita oleh pasien, maka rekan medik akan memberikan sebuah solusi atau diberikan obat. Contohnya, data obatnya sudah masuk ke sistem, maka setelah diketahui penyakit yang diderita oleh pasien, maka si rekan medik akan memberikan obat untuk mengantisipasi atau memberikan solusi terhadap penyakit yang dia derita, yaitu dalam memberikan informasi obat yang ia ingin konsumsi. Maka obat tersebut akan menghubung dengan data perawatan tadi, data perawat, dan terhubung ke database pimpinan. Semua database obat, dokter, perawat, pasien, diagnosa, dan juga perawatan akan disimpan ke database pimpinan. Pimpinan hanya dapat melihat, tapi tidak dapat mengedit data yang di dalam database. Dia hanya dapat mengaksesnya saja, tidak dapat untuk mengeditnya. Baik, itulah demikian alur dari sistem informasi rumah sakit level 1 yang sudah kami jelaskan. Jika ada kesalahan atau kekurangan dari kelompok kami, kelompok 1, mohon maaf sebelumnya. Baik, demikian informasi yang kami berikan. Jika ada penambahan dari teman-teman, kami persilakan. Baik, nggak ada. Baik, untuk teman-teman semua, terima kasih buat waktunya. Saya ucapkan selamat sore. Terima kasih.